Selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu. Kali ini di webinar Lifelong Learning kita akan bersama-sama memperdalam kembali, mengingat kembali mengenai materi-materi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kita tahu bahwa platform Merdeka Mengajar ini merupakan salah satu bagian dari inovasi pemerintah untuk kita kepada guru agar dapat meningkatkan kompetensinya. Sekaligus di platform Merdeka Mengajar kita bisa saling berbagi mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Tidak ada salahnya bila mana kita melihat kembali mengenai platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, di dalam platform Merdeka Mengajar merupakan sebuah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Jadi kegiatan ini tentu ditujukan kepada kita agar peserta didik kita mempunyai jiwa-jiwa nilai Pancasila. Di sini kita bukan hanya mengajar, kita juga belajar bersama-sama dan saling memberikan karya yang tentunya terbaik yang kita bisa berikan kepada sesama guru ataupun kepada peserta didik. Dalam platform Merdeka Mengajar dapat digunakan melalui aplikasi di gawai Android atau melalui laman situs. Bagi Bapak Ibu yang ingin lebih fleksibel, tidak perlu bawa laptop dan sebagainya, silahkan Bapak Ibu di Android Bapak Ibu, di handphone Bapak Ibu untuk mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar di Google Play Store. Dan bila mana Bapak Ibu ada kesempatan untuk melihat di laptop atau notebook, maka silakan Bapak Ibu mengakses melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Memang lebih nyamannya Bapak Ibu untuk melihat platform Merdeka Mengajar ini adalah di laptop karena lebih luas, lebih nyaman. Namun tidak menyalahkan kembali bila mana Bapak Ibu ternyata lebih nyaman menggunakan handphone atau Android Bapak Ibu karena fleksibilitasnya lebih tinggi. Nah, untuk dapat masuk ke beberapa produk platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu gunakan akun belajar.id Bapak Ibu atau madrasah.kemenag.go.id. Bila mana Bapak Ibu belum mempunyai akun belajar.id Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menghubungi operator sekolah Bapak Ibu masing-masing. Karena akun belajar.id ini yang kita ketahui sudah banyak sekali terhubung dengan aplikasi-aplikasi lain atau sistem-sistem lain seperti Infogetek, SIM PKB, kemudian juga akun belajar.id ini mempunyai kapasitas penyimpanan yang cukup banyak meskipun sekarang sudah terbatas atau sudah dibatasi untuk penyimpanan file di akun belajar.id ini. Dalam pengembangan diri guru, ada beberapa yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Dapatkan berbagai informasi dan inspirasi untuk mendukung pengembangan diri Bapak Ibu. Dimulai dari adanya video inspirasi dari berbagai guru yang
sudah mengirimkan, ataupun Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu melalui pelatihan mandiri. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengirimkan bukti karya Bapak Ibu untuk bisa dilihat dan disimak oleh guru-guru yang lain. Dan Bapak Ibu juga untuk bisa meningkatkan kreativitas, inovasi Bapak Ibu silakan untuk membentuk komunitas. Nah, seperti halnya kami di sini sudah membentuk komunitas yang dimana kita mendaftarkan komunitas kita ke PMM. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu bisa melihat banyaknya contoh-contoh mengenai asesmen ataupun perangkat ajar yang ada di PMM. Bukan hanya Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu pun boleh untuk mengirimkan karya-karya Bapak Ibu mengenai perangkat ajar ataupun asesmen Bapak Ibu ke dalam PMM. Namanya kita guru berbagi, tentu tidak ada salahnya untuk kita saling berbagi. Topik-topik mengenai kurikulum Merdeka di PMM, ada beberapa topik Bapak Ibu. Yang pertama, Merdeka Belajar, di mana guru akan mempelajari filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi landasan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau anak. Kemudian ada topik kurikulum, di mana guru akan mempelajari struktur dan kerangka kurikulum Merdeka. Lalu ada topik perencanaan pembelajaran. Di sini guru akan mempelajari bagaimana perencanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka yang dilakukan. Kemudian ada topik asesmen, di mana guru akan mempelajari ragam asesmen dan bagaimana penerapan asesmen yang dapat menunjang bagi peserta didik dalam pembelajarannya. Kemudian topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid, di mana guru akan mempelajari bagaimana pengembangan pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Di sini topik-topik yang sudah ada di PMM ini oleh Bapak Ibu bisa dipelajari. Lalu bagaimana alur belajar kurikulum Merdeka di PMM? Nah, di sini ada tahapan. Yang pertama, Bapak Ibu sebelum masuk ke topik yang lebih lanjut, PMM menyarankan untuk Bapak Ibu melihat atau menyimak terlebih dahulu mengenai apa itu Merdeka Belajar. Nanti dari situ Bapak Ibu bisa mengenal, bisa memahami tentang Merdeka Belajar. Kemudian setelah Bapak Ibu merasa cukup mengenal mengenai Merdeka Belajar dan memahaminya, Bapak Ibu silakan untuk masuk kepada topik kurikulum. Di sini dijelaskan mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Ada beberapa bagian-bagian yang mungkin berbeda dengan kurikulum 2013. Pada dasarnya memang sama Bapak Ibu, hanya mungkin beda nama saja. Seperti kalau dulu ada namanya RPP, sekarang namanya modul ajar. Kalau dulu adanya silabus, sekarang namanya capaian pembelajaran, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan nama itu, tapi tidak keluar dari inti atau pemahaman yang diingat oleh Bapak Ibu pada saat di kurikulum 2013. Kemudian setelah topik kurikulum oleh Bapak Ibu cukup dipahami, masuk ke dalam topik perencanaan pembelajaran. Nah, dari topik perencanaan pembelajaran ini, Bapak Ibu dapat memilih melanjutkan apakah mau ke topik asesmen atau mau ke topik penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik murid terlebih dahulu. Hal ini tergantung pada kebutuhan belajar Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau ke topik asesmen dulu atau mau ke topik penyesuaian pembelajaran? Silakan Bapak Ibu. Namun dari saran yang ada di PMM adalah bagaimana kita melihat ke dalam topik asesmen, ya.
penilaian-penilaian yang baik kepada peserta didik itu seperti apa. Kemudian masuk ke topik penyesuaian pembelajaran dengan melihat karakteristik murid dan kebutuhan murid. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa contoh aksi nyata yang diberikan oleh guru lain di PMM yang bisa kita lihat dan tentu kita bisa amati, tiru, dan modifikasi Bapak Ibu. Nah, contoh-contoh aksi nyata ini yang diberikan oleh guru-guru itu sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Itu bisa dijadikan acuan kita untuk melakukan tentang aksi nyata yang ada. Apalagi di dalam setiap topik PMM kita memang diharuskan untuk melakukan kegiatan aksi nyata. Nah, di sini ada beberapa foto mengenai kegiatan aksi nyata melalui pembuatan keyakinan kelas, kemudian mengenai kesepakatan kelas, dan yang lainnya. Banyak sekali Bapak Ibu aksi nyata yang diberikan oleh guru-guru hebat di PMM. Bapak Ibu juga boleh ketika sudah melakukan seluruh topik yang ada di PMM itu, silakan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan aksi nyatanya. Jadi Bapak Ibu, kita gunakan platform Merdeka Mengajar kita untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tidak ada salahnya Bapak Ibu, meskipun kita tahu di dalam PMM sekarang ini untuk mendapatkan sertifikatnya ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan seluruh topik, ketika Bapak Ibu sudah membuat kegiatan aksi nyata, namun validasi untuk mendapatkan sertifikat itu begitu lama. Karena memang PMM itu pada tahun-tahun awal kemunculannya itu kita belum diberikan sosialisasi yang begitu jelas. Maksudnya bahwa kegiatan PMM ini hanya pada awalnya mungkin hanya sebagai tempat sharing saja. Tapi ada sebuah wacana waktu itu Bapak Ibu mungkin pernah merasakan bagaimana kita harus melakukan kegiatan aksi nyata di PMM sampai-sampai cukup membuat kita geger, cukup membuat kita kaget bahwa PMM itu info-info yang memang berkeliaran di telinga kita Bapak Ibu itu diwajibkan. Ya. Tahun 2023 menjelang 2024 itu banyak Bapak Ibu guru yang merasa kewalahan akibat informasi yang memang belum jelas. Sehingga pada saat itu pemerintah memberikan sebuah surat edaran bahwa kegiatan di PMM itu Bapak Ibu bukan termasuk kegiatan wajib. Hanya alangkah baiknya Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi untuk ikut andil dalam kegiatan PMM. Karena memang pada saat itu memang cukup ramai Bapak Ibu ya, dimana kita harus melakukan kegiatan sehingga muncullah video-video tentang guru sekarang disibukkan dengan administrasi, kemudian peserta didiknya dibiarkan karena ada kegiatan PMM kayak gitu kan Bapak Ibu ya, sehingga membuat pemerintah mendengar hal ini bahwa PMM itu tidak wajib Bapak Ibu. PMM itu hanya sebagai alat kita untuk mengembangkan diri dan saling berbagi Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan kegiatan di PMM. Bila mana Bapak Ibu ada yang belum melakukan sama sekali, mari kita sama-sama untuk melakukan pelatihan mandiri ini di PMM agar Bapak Ibu juga mempunyai
wawasan lebih jauh lagi, lebih mengenal lagi mengenai Merdeka Belajar. Saya pun saat ini masih terus untuk meningkatkan kapasitas saya dalam kegiatan PMM, yang meskipun memang validasi untuk sertifikatnya keluar itu cukup lama, karena mungkin validatornya memang sekarang cukup terbatas. Namun saya dengar bahwa kemarin-kemarin itu PMM itu kalau tidak salah membuka rekrutmen untuk validator aksi nyata, dan sekarang mungkin sudah berjalan dan mungkin sudah ditetapkan. Akhirnya minggu-minggu kemarin ketika saya cek kembali PMM saya di pelatihan mandiri saya, puji syukur alhamdulillah sertifikatnya sudah keluar Bapak Ibu. Dalam pembuatan pelatihan mandiri Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk bekerja sama dengan guru lain gitu. Hanya memang dalam pengisiannya itu utamanya dalam deskripsi kalimatnya itu nggak boleh sama Bapak Ibu ya. Kalau kegiatannya boleh sama Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan aksi nyata Bapak Ibu misalkan pada saat memberikan tentang sosialisasi mengenai Merdeka Belajar dengan sesama guru, Bapak Ibu boleh fotonya sama, asal foto sama itu kegiatan kumpulannya sama, hanya memang harus ada perbedaannya. Di situ perbedaannya adalah foto Bapak Ibu sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang menerangkan, itu silakan untuk saling bergantian untuk foto masing-masing. Nah, nanti dalam deskripsinya juga harus berbeda Bapak Ibu. Sempat Bapak Ibu di kami ada yang mungkin merasa mungkin tidak akan dinilai ya Bapak Ibu ya. Jadi beliau itu langsung mengirimkan fotonya sama, deskripsi kalimatnya sama dengan salah satu guru. Kemudian di beberapa minggu kemudian di hari Rabu, bawakan PMM itu Bapak Ibu, itu minggu pertama hari Rabu dan minggu ketiga kalau tidak salah hari Rabu itu mulai penilaiannya. Pada saat hari Rabu itu di minggu ketiga kalau tidak salah semua buka PMM untuk melihat sertifikatnya. Ada yang berhasil, ada yang belum Bapak Ibu. Ketika kita baca yang belum itu, ternyata oleh validatornya disebutkan bahwa silakan untuk kegiatan PMM itu boleh bersama-sama. Namun untuk penyampaian laporannya dimulai dari deskripsi kalimatnya, kemudian dokumentasinya itu tidak boleh sama Bapak Ibu, sehingga ditunda terlebih dahulu dan harus diperbaiki. Dimulai mana diperbaikinya? Dari mulai dokumentasinya, kemudian deskripsi kalimatnya. Setelah diperbaiki tidak lama dari itu akhirnya keluarlah. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan PMM itu silakan bersama-sama, hanya bedanya adalah pada saat pelaporan. Dan Bapak Ibu sekarang tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu ikut-ikutan lagi dengan kejadian-kejadian di mana kita harus duduk lama gitu ya, menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM sehingga membuat peserta didik kita tertinggal gitu ya. Dibiarkan, tidak perlu Bapak Ibu, karena memang kegiatan PMM ini tidak wajib, hanya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai guru. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi mengenai materi-materi yang ada di Platform Merdeka Mengajar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Bapak Ibu guru semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Lifelong learning, long life.